Assalamualaikum Kang. Kali ini ada sebuah kisah dari seorang wali masyhur asal Pamekasan, yang makamnya masih dikeramatkan hingga saat ini. Beliau merupakan sosok religius yang sering uzlah atau mengasingkan diri dari ramainya manusia, agar bisa lebih dekat kepada sang Rabb-Nya. Nama beliau adalah Kiai Abu Samsudin atau sering dipanggil Buyut Latong. Agar tidak penasaran, yuk tonton terus channel Kata Kopi dengan subscribe. Akang-akang semua telah membantu perkembangan channel Kata Kopi. Madura memiliki dua wilayah bernama Batu Ampar. Yang satu terletak di Kabupaten Sumeneb, dan satunya lagi di Kabupaten Pamekasan. Untuk membedakannya, lokasi di Sumeneb disebut Batu Ampar Timur dan di Pamekasan disebut Batu Ampar Barat. Masing-masing wilayah itu dahulu merupakan daerah keramat. Di Batu Ampar Sumeneb terkenal oleh sosok Kiai Abdullah alias Bindara Bungso, yang begitu melegenda. Beliau merupakan cikal bakal dari dinasti terakhir Keraton Sumeneb. Sedangkan di Batu Ampar Pamekasan terkenal dengan sosok Kiai Abu Samsudin alias Buyut Latong yang tak kalah melegenda. Dalam kitab Manaqib Buyut Batu Ampar, yang bersumber dari Kiai Haji Jakfar Sodik Fauzi, Kiai Abu Samsudin atau Buyut Latong adalah putra dari Kiai Abdurrahman atau Betsaniyah alias Buyut Tompeng, Batu Ampar dengan Nyai Bashiroh. Nama Abu Syamsuddin sebenarnya adalah nama kuniyah. Sebab Buyut Latong memiliki putra pertama yang bernama Syamsuddin. Sedangkan nama kecil Buyut Latong adalah Kiai Suwadi. Ayah dari Kiai Suwadi atau Buyut Latong merupakan salah satu waliullah besar Madura pada masanya. Di dalam buku Manaqib Batu Ampar dijelaskan bahwa nasab Buyut Tompeng atau Buyut Tompeng merupakan putra dari Kiai Abdul Manan atau Buyut Kosambi bin Syarif Husain atau Buyut Banyusangka bin Sunan Bonang bin Sunan Ampel. Sebenarnya yang bermukim pertama kali di Batu Ampar Pamekasan adalah ayahnya Buyut Latong Kiai Abdul Manan alias Buyut Kosambi. Julukan Kosambi ini dinisbatkan pada pohon Kosambi tempat Kiai Manan bertirakat selama 40 tahun di pohon tersebut, tepatnya di atas bukit Batu Ampar. Di dekat pohon tersebut ada sebuah sumur yang disebut Sumur Todungi. Sumur inilah yang menjadi tempat keperluan beliau untuk minum dan wudhu. Kata Todungi berasal dari kata Ekodungi yang berarti ditutupi. Konon, sumur tersebut tertutup oleh batu besar. Dengan izin Allah sumur yang tertutup oleh batu besar tersebut bergeser sendiri sehingga air di dalam sumur bisa digunakan oleh Buyut Kosambi. Dari rasa gemar bertirakat inilah akhirnya menular kepada putra beliau Kiai Suwadi Abu Samsudin alias Buyut Latong. Sehingga pada usia remaja, Buyut Latong melakukan perjalanan tirakat ke Bukit Banyu Pele. Ketika Buyut Latong sampai di atas Bukit Banyu Pele, Buyut Latong mengalami kesulitan air untuk keperluan sehari-hari beliau. Kemudian beliau turun menuju sebuah sungai dan menancapkan tongkatnya di sungai tersebut sembari berkata, "Wahai air, ikutlah denganku ke atas untuk membantuku dalam uzlahku." Subhanallah, atas izin Allah, air sungai pun mengikuti Kiai Suwadi naik ke atas puncak Bukit Banyu Pele. Dari kisah ini, maka fenomena air sungai mengalir ke atas disebut dengan Aeng Nyunok, artinya air mengalir ke atas. Sampai saat ini, keajaiban air sungai mengalir dari kaki bukit naik ke atas bukit tetap ada. Kiai Abu Samsudin atau Buyut Latong uzlah, kurang lebih selama 40 tahun, sama seperti abah beliau Kiai Manan atau Buyut Kosambi. Menurut riwayat, setelah 40 tahun uzlah, di dada Buyut Latong keluar lafaz Jalalah, yang bersinar mencorong menyilaukan mata. Bahkan sampai ada yang meninggal karena tidak sanggup melihat pancaran sinar dari dada Buyut Latong. Atas kejadian tersebut, Buyut Latong menjadi gusar, sehingga Buyut Latong memohon petunjuk kepada Allah. Kemudian Buyut Latong mendapat ilham agar menutupi sinar tersebut dengan kalatong alias kotoran sapi. Karena sebab itu beliau dijuluki Buju Latong versi bahasa Madura atau Buyut Latong versi bahasa Indonesia. Kewalian Buyut Latong kian masyhur. Banyak kisah-kisah tentang karomah beliau yang ditulis di kitab Manaqib Batu Ampar. Satu kisah lain Buyut Latong yang paling terkenal adalah, ketika kala itu Raja Pamekasan hendak menguji kewalian Buyut Latong, dengan mengundangnya di sebuah acara di keraton kerajaan. Tanpa sepengetahuan orang dan para tamu, dengan sengaja Raja, menyuguhkan daging anjing sebagai hidangan kepada Buyut Latong. Sungguh aneh bin ajaib, ketika suguhan tersebut hendak dimakan oleh Buyut Latong. Tiba-tiba saja daging tersebut berubah menjadi anjing hidup.
Sontak acara tersebut menjadi sangat heboh, dan membuat raja menyesal telah melakukan hal itu. Demikian kisah singkat Buyut Latong, semoga kita mendapatkan barokahnya. Amin amin. Terima kasih telah menonton. Agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Kata Kopi, silahkan subscribe agar ada notifikasi dari channel Kata Kopi. Terus dukung dengan like, komen dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih sahabat Kata Kopi semuanya.